Mudah-mudahan datang ya, Mah. Kan pernikahan adik iparnya. Gak mungkin gak datang. Jalana mencoba berpikir positif. Ia juga ingin menenangkan Sarah agar tak kepikiran. Mudah-mudahan ya sayang, jawab Sarah tersenyum. Mereka pun akhirnya hanyut dalam obrolan ringan dan hangat untuk menemani aktivitas mereka merangkai bunga. Sementara Diana asik melepas kangen dengan keponakannya yang sudah beberapa hari ini tak ditemuinya. Hingga tak terasa waktu merangkak semakin sore. Mobil Daren dan Aji sampai di halaman rumah hampir bersamaan. Pasangan ayah dan anak itu memang masih bekerja, meskipun acara pernikahan tinggal 1 hari lagi. Besok rencananya semua orang baru akan cuti saat acara siraman berlangsung. Mas, apa Mas udah kasih tahu Hani kalau 2 hari lagi kita akan menginap di sini? Tanya Jarana. Keduanya baru saja masuk kamar untuk bersiap-siap sholat maghrib. Udah, malahan Mas minta dia untuk nginep di sini juga. Tapi entah dia akan datang atau enggak. Dia enggak jawab apa-apa. Cuma mau lengos gitu aja. Jawab Daren. Mudah-mudahan saja Hani juga kesini ya. Walaupun enggak nginep, tapi besok dan lusa bisa menyempatkan diri. Harap Jarana. Semoga aja ya. Mas enggak bisa jamin sih. Tahu sendiri kalau Hani itu enggak bisa dipaksa. Pasrah Daren. Azan maghrib berkumandang menghentikan perbincangan mereka. Daren dan Jarana mengambil wudhu bergantian dan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Jarana sedikit leluasa karena Kalista ditemani Diana dan Sarah. Setelah selesai sholat, Jarana merebahkan tubuhnya sebentar di atas ranjang. Kelelahan benar-benar ia rasakan beberapa hari belakangan ini. Bahkan tak jarang Jarana melewatkan waktu makan siangnya karena kesibukan yang mendera. Daren yang memilih mengambil Al-Quran dan membacanya lirih masih terduduk di atas sajadahnya. Sesekali kepalanya terangkat menatap Jarana yang menutup matanya meskipun sebenarnya ia tidak tidur. Daren baru menyadari bahwa tubuh Jarana kini lebih menyusut dari sebelumnya. Hati Daren tiba-tiba nelangsa. Ia beranggapan berkurangnya bobot tubuh Jarana karena kelelahan mengurus banyak hal, terutama mengurus Kalista yang menyita tenaga dan waktu. Apalagi kini Kalista sudah semakin besar. Setelah selesai mengaji, Daren pun kembali meletakkan Al-Quran itu di atas meja kecil. Ia melipat sajadahnya dan kembali melihat ke arah Jarana yang sudah terlelap. Lantunan ayat-ayat suci yang dibaca Daren terdengar begitu merdu di telinga Jarana hingga tanpa sadar ia terlelap. Daren duduk di bibir ranjang, di samping tubuh Jarana yang menyamping dengan posisi sedikit meringkuk. Daren memperhatikan wajah cantik Jarana yang kini nampak sedikit tirus. Lingkaran hitam di area matanya menyiratkan bahwa ia kurang istirahat. Namun di mata Daren, Jarana tetaplah wanita yang paling cantik dan mempesona. Karena kecantikan itu bukan hanya terpancar dari wajahnya, tapi juga dari hatinya. Daren pun bangkit berjalan, membiarkan Jarana beristirahat sejenak untuk mengurangi rasa lelahnya. Kemudian dia keluar kamar dan menutup pintunya dengan perlahan agar Jarana tak terbangun mendengarnya. Hai sayang, Jarana di mana? Tanya Sarah yang sedang berkumpul di ruang keluarga bersama Aji dan Diana. Mereka menemani Kalista yang sedang berguling-guling di kasur lantai karena bayi berusia 5 bulan itu sudah mahir tengkurap.
membuat seluruh keluarga Aji semakin gemas karena kelucuannya. Jarana tertidur mah di kamar, sepertinya dia kecapean, makanya Daren biarin aja, jawab Daren sambil duduk di kasur lantai mendekati putrinya itu. Iya benar, biarin aja, kasihan dia ngurusin segala macem. Awalnya mama pikir Hani mau sesekali ke sini untuk membantuin kita. Tahunya nggak, malah pernah datang. Sarah berkata dengan sedikit kesal. Daren pikir juga Hani akan nginep di sini malam ini, tapi kayaknya enggak. Sudahlah, biarkan aja. Lagi pula, kalaupun Hani kesini, dia nggak akan bisa bantuin apa-apa. Palingan tetap sibuk dengan gawenya. Timpal Daren yang juga merasa kecewa pada Hani, yang tak mau terlibat dalam acara penting keluarga suaminya. Mudah-mudahan besok dan lusa bisa datang menyempatkan diri. Mama, malu sama yang lain. Pasti nanyakan kemana menantu mama yang satu lagi. Gak hadir di acara penting seperti ini, harap Sarah. Iya mah, nanti Daren hubungin ya, biar nyempetin waktu buat besok dan lusa. Kalau perlu Daren hubungin bosnya sekalian, biar dikasih waktu buat cuti barangkali 2 hari. Masa keluarga suami mengadakan pesta pernikahan, tapi dia terus-terusan kerja? Timpal Daren. Sarah pun mengangguk, sedangkan Aji dan Diana hanya menyimak perbincangan ibu dan anak itu. Oh ya Di, mau bulan madu kemana nih pengantin baru? Goda Daren pada adiknya itu. Jadi pengantinnya aja belum? Diana mendelik. Kan sebentar lagi, Daren menyahut. Diana terdiam. Dia nampak berpikir sejenak. Belum ada rencana bulan madu, kapan-kapan aja lah. Paling juga berkunjung ke kampung halamannya Mas Ipan buat dikenalkan sama keluarga besarnya, jawab Diana bijak. Meski sebenarnya, sebagai seorang yang sedang berbunga-bunga dan hatinya dipenuhi kebahagiaan, Diana ingin berbulan madu. Namun mengingat untuk acara pesta pernikahan saja sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, Diana pun menahan keinginannya. Bijak banget sih anak mama. Kamu memang sudah dewasa, sudah pintar menentukan mana yang harus diprioritaskan duluan, mana yang masih ditunda. Mama doakan semoga kalian bahagia, banyak rezeki dan segera diberi pamungan, Sarah berkata antusias. Amin. Biar nanti Lista punya teman bermain ya. Diana beralih menatap Kalista yang sedang anteng memasukkan tangannya ke dalam mulut. Ma, Daren mau lihat dulu Jarana sebentar. Daren bangun dari duduknya. Dia berjalan menaiki tangga, lalu membuka pintu kamarnya pelan-pelan. Daren tersenyum menatap Jarana yang masih terlelap, bahkan masih dalam posisi yang sama. Tak kuasa rasanya Daren mengganggunya, meski adzan isya pun sudah berkumandang. Nanti aja dibangunkan, kalau tidurnya sudah cukup lama, gumam Daren sambil mengambil gawe dari atas narkas dan membawanya keluar kamar. Di sofa yang ada di lantai atas, Daren terduduk sendirian. Dia teringat ucapan Sarah tentang Hani tadi. Daren pun mulai menekan tombol panggilan untuk menelpon Hani. Panggilan pertama tidak diangkat. Begitupun dengan panggilan kedua. Akhirnya Daren pun memilih mengirim pesan saja karena cepat atau lambat pasti dibuka. Han, sudah pulang belum? Aku dan Jarana jadi nginep di rumah mama. Mbok Darmi juga aku jemput sekalian tadi. Kalau bisa kamu juga nginep di sini. Biar besok pagi seluruh keluarga sudah berkumpul saat acara siraman Diana dimulai. Kalau nggak mau nginep, pagi-pagi cepat-cepat ke sini. Aku nggak enak sama keluargaku yang terus nanyain kamu. Daren pun langsung mengirimkan pesan itu.
Sementara Hani sedang asik nongkrong di kafe bareng teman-temannya. Mereka bercerita sambil tertawa bersama-sama. Hani memang selalu bahagia berada di lingkungan teman-temannya. Han, HP lu dari tadi bunyi tuh. Gak diangkat ya? Kali aja penting, ujar salah satu teman Hani. Males telepon dari laki gue. Palingan nyuruh gue ke rumah bokapnya. Sekarang adik laki gue besok mau siraman. Diguyur pakai air doang ngapain? Harus tonton segala. Ntar aja datangnya pas nikahan. Hani berkata sambil meniup rokoknya. Dia terkadang menghisap barang tersebut jika kadang sedang bersama teman-temannya. Dasar ipar durhaka loh, goda temannya diikuti suara gelak tawa yang lain. Bodoh amat, timpal Hani santai. Jam 8 malam, Hani dan teman-temannya baru bubar meninggalkan kafe tersebut. Hani membawa mobilnya sendirian. Ia rasanya malas untuk pulang ke rumah karena tak ada siapapun. Hani pun mengambil gawe yang ada di jok samping, menelpon seseorang. Di mana? Tanya Hani, to the point. Di apartemen, jawab Ian. Ada siapa? Tanya Hani lagi. Tadi banyak teman gue, sekarang udah pada balik semua. Kenapa memangnya? Jawab Ian di ujung sana. Gue nginep di sana ya. Mas balik di sini, gak ada siapa-siapa. Timpal Hani. Oke, sini aja. Kita habiskan malam bersama. Kalau lo gak ada temen, saus Bian bersemangat. Semenjak pulang dari puncak tempo hari, Hani dan Bian memang belum sempat tidur bersama lagi. Mereka sibuk dengan acara dan teman-temannya masing-masing. Tak berselang lama, bel pintu Bian pun berbunyi. Laki-laki berambut sedikit gondrong dan diikat di atas itu buru-buru membuka pintunya. Saat pintu terbuka, Hani sudah berdiri di ambang pintu dengan pakaian seksi seperti biasanya. Rok mini di atas lutut dengan atasan blus tanpa lengan yang melekat ketat di tubuh rampingnya. Rambut sebahu yang sedikit pirang dicepolnya di bagian atas hingga memperlihatkan lehernya yang jenjang. Masuk, Tita Bian sambil menggeser tubuhnya agar Hani masuk lebih dulu. Hani pun mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam apartemen, sedangkan Bian mengedarkan pandangannya ke sekeliling sebelum menutup pintunya. Udah makan belum? Kalau belum gue pesenin, tanya Bian sedikit mendaratkan tubuhnya di dekat Hani. Udah barusan sama teman-teman gue, jawab Hani merebahkan kepalanya di kepala sofa. Oke, jawab Bian. Laki lo kemana memang? Hani pun memberitahu acara yang akan digelar keluarga suaminya itu. Kok gue gak diundang ya? Padahal gue kan kenal sama laki lo, sama istrinya juga. Bian mengelitkan keningnya. Mana gue tahu, penting ya? Jawab Hani. Ya enggak juga sih, timpal Bian. Nah, lo kan sekarang udah jadi keluarganya. Kenapa malah di sini? Bukannya bantuin nyiapin buat acara besok? Tutur Bian. Males, keluarganya Mas Daren kurang welcome sama gue. Jawab Hani apa adanya. Lo nya aja kali yang kurang akrab sama mereka. Karena yang gue lihat, keluarga Daren itu ramah dan baik. Buktinya Jarana juga akrab banget sama keluarganya. Saut Bian membuat Hani seketika mengangkat wajahnya dengan kesal. Kok lo malah mojokin gue? Gue kesini tuh buat nyari ketenangan. Bukan bikin mood gue hancur juga. Hani memasang wajah ketus. Sorry, gue gak maksud menyinggung perasaan lo. Jangan marah ya. Bian mengelingkan matanya, menggoda Hani.
Tahu ah, Hani masih menekuk wajahnya. Gak usah dibahas itu lagi deh. Mending kita senang-senang. Bian mendekatkan mulutnya ke telinga Hani, hingga mengembuskan nafas Bian membuat bulu kuduk Hani merinding. Hani dan Bian sudah siap kembali untuk melakukan dosa besar yang dianggap mereka sudah biasa dan sudah lumrah dilakukan oleh orang yang sama-sama menginginkannya. Bian mulai melusuri leher jenjang Hani dengan bibirnya, memberikan rangsangan demi rangsangan yang mampu menerbangkan Hani hingga ke langit ketujuh. Sesekali Hani menggigit bibirnya sendiri, menikmati sensasi dahsyat yang ia rasakan. Begitupun dengan Hani yang memberikan umpan balik dengan kecupan-kecupan di dada berbulu Bian, hingga membuat Bian merasa melayang ke angkasa. Di sofa panjang itu, kini Bian mulai melucuti pakaian Hani satu persatu, hingga benar-benar hanya penampilan tubuh mulusnya. Hani dan Bian sudah sama-sama dilanda hasrat yang menggelora dan siap memuaskan satu sama lain. Tak peduli hubungan mereka hanya haram tanpa ikatan. Baru saja Bian akan melakukan aksinya, bel apartemennya tiba-tiba berbunyi. Bian pun mengurungkan aksinya. Siapa malam-malam datang ke sini? Apa lu punya janji sama temen lo? Tanya Hani yang kesal karena kesenangannya terganggu. Gak tahu, gue gak ada janji sama siapapun. Jawab Bian yang mulai mengunguti pakaiannya dan kembali mengenakannya. Kaos lengan pendek beserta celana selutut sudah kembali Bian gunakan. Lo cepetan pergi ke kamar gue dan jangan sampai ada barang lo yang tertinggal di sini, titah Bian. Hani pun mulai memunguti pakaiannya dengan kasar dan berlalu masuk ke dalam kamar Bian. Sedangkan Bian berjalan untuk membuka pintu. Nindya? Mata Bian melebar saat pintu itu terbuka. Ia menyebut nama wanita, calon tunangannya dengan tergagap. Malam mas, maaf ganggu malam-malam. Nindi lewat apartemen ini, jadi mampir sebentar. Oh ya, Nindi juga bawain makan malam. Kali aja mas belum makan. Nindi mengacungkan bungkusan yang ada di tangannya. Bian malah mematung. Dia benar-benar tersekiap dan tidak menyangka akan kedatangan Nindi. Muka Bian pun sedikit memucat mengingat ada Hani di dalam apartemennya. Apa mas gak akan nyuruh Nindi masuk? Tanya Nindya melihat Bian yang masih hanya terdiam. Oh, tentu saja. Masuk dulu, jawab Bian. Terima kasih, jawab Nindi sambil melangkahkan kakinya. Oh ya, pintunya jangan ditutup semua ya, takutnya ada fitnah. Nindya menoleh ke arah Bian yang hampir menutup pintunya. Oke, jawab Bian seraya membiarkan pintunya itu sedikit terbuka. Mereka pun masuk ke dalam apartemen bersama-sama dengan jantung yang berdebar kencang. Bian mengikuti langkah Nindya. Bian terus berdoa dalam hatinya, semoga Hani tidak bersuara, apalagi sampai keluar kamar. Silakan duduk, tutur Bian pada Nindya. Nindya pun mengangguk, lalu duduk di sofa panjang itu. Saat Bian akan duduk, matanya menangkap baju atasan Hani yang terselip di sisi sofa, terhalang bantal sofa. Namun, karena warna baju Hani dan sofa sama, jadi sedikit tersamarkan. Tapi tetap saja, Bian takut Nindya menyadarinya. Kenapa sih mas? Kok mukanya tegang gitu? Tanya Nindya melihat mimik wajah Bian yang tak seperti biasanya. Ah, enggak. Tumben aja kamu datang ke sini. Jawab Bian pura-pura santai, meskipun tidak ia sanggup gugup.
Teringat, keringat pun mulai keluar dari sela-sela anak rambutnya. Hehehe, iya sih, ini pertama kalinya aku datang ke sini. Gak tahu kenapa, saat tadi lewat di sini, jadi keinget sama Mas. Ya udah deh, sekalian mampir, biar lebih kenal juga. Hari pertunangan kita kan nggak lama lagi. Jawab Nindya tersenyum manis. Langsung pipi di kedua pipinya menambah kecantikan yang terpancar gadis yang berkulit eksotis itu. Oh ya, ini makanannya biar aku siapin ya. Di mana dapurnya? Nindya mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Bian bingung. Dia ingin bangkit dari duduknya, tapi ia kini sedang menduduki baju milik Hani. Jika ia bangun, takutnya Nindya melihat baju itu. Bian salah tingkah. Posisi duduknya kini menjadi tidak nyaman. Namun melihat Nindya yang masih menatapnya menunggu jawaban, Bian pun pura-pura bersikap biasa. Dapurnya di sana. Bian menunjuk ke arah belakang tanpa berdiri. Oh, oke. Biar aku ambilkan piring dan sendoknya. Nindya pun bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ruangan yang ditunjuk Bian. Sedangkan Bian buru-buru menyembunyikan baju atasan Hani di balik bantal sofa yang didudukinya. Kita makan sama-sama ya. Aku tadi beli dimsum dari restoran dekat sini. Nindya yang sudah kembali dari dapur meletakkan 2 buah piring di atas meja, lalu memindahkan dimsum ke dalam piring-piring tersebut. Ini Mas, makan dulu. Nindya menyerahkan piring di tangan Bian. Meski ragu, Bian pun akhirnya menerimanya. Ia memang belum sempat makan malam karena keburu Hani datang. Ayo dong dimakan, tita Nindya yang sudah mulai menikmati dimsum di piringnya. Bian mengangguk, lalu mulai menyuap sedikit demi sedikit makanan yang dicelupkan ke dalam sausnya tersebut. Gimana? Enak? Tanya Nindya tersenyum. Enak, ini enak. Bian menjawab dengan gugup. Mas setiap malam sendirian di sini. Nindya mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru apartemen itu. Oh iya, tentu saja sendirian. Tadi sih ada beberapa teman yang main ke sini, tapi udah pulang. Jawab Bian grogi. Ekor matanya terus saja menatap ke arah pintu kamarnya. Bian merasa gelisah dan khawatir. Takut tiba-tiba Hani keluar dari kamarnya. Teman perempuan atau laki-laki? Tanya dia menyelidik. Tentu saja laki-laki. Mereka memang sering nongkrong di sini. Jawab Bian. Oh gitu. Om sama tante sering datang ke sini? Nindya bertanya lagi. Jarang, cuma pernah beberapa kali. Mereka lebih betah di rumah lama yang banyak kenangannya. Bian menanggapi. Nindya pun mengangguk mengerti. Gadis yang baru saja lulus kuliah itu menoleh ke kanan ke kiri, seolah merasakan keberadaan orang lain di apartemen itu, selain dirinya dan Bian. Kenapa aku merasa di sini ada orang lain ya? Tutur dia pada Bian. Bian semakin salah tingkah, jantungnya semakin berpacu depat. Ia sungguh gugup dan grogi. Masa sih? Tanya Bian sambil menyeka keringatnya di dahi. Ah, mungkin cuma perasaanku saja. Buktinya dari tadi kita hanya berdua. Jawab Nindya yang masih menikmati makanannya. Habiskan Mas, nanti kapan-kapan aku bawain lagi makanan. Bian pun mengangguk dan melanjutkan makanan meski tenggorokannya terasa tercekat dan sulit untuk menelan saking gugupnya. Hatinya terus dilanda kekhawatiran akan keberadaan Hani di rumah ini. Entah apa yang terjadi jika Nindya tahu dia memasukkan seseorang perempuan di apartemen ini. Apalagi
kalau Nindya sampai mengadu kepada orang tua Bian yang menganggap putranya itu laki-laki baik-baik. Oh ya, apa Ma sudah yakin untuk menerima perjodohan kita? Tanya Nindya mengalihkan topik pembicaraan. Terdengar hela nafas pelan dari mulut Bian. Ia mengangguk sambil tersenyum. Demi kebahagiaan orang tua, apa sih yang tidak? Jawabnya. Dengan siapapun akhirnya menikah kelak, aku hanya berharap bisa hidup jauh lebih baik dari sekarang. Kalau masalah hati dan cinta, itu bisa muncul seiring berjalannya waktu. Aku juga setuju sih. Aku merasa apa yang dilakukan oleh orang tua dengan perjodohan kita pasti ada rencana terbaik di dalamnya. Orang tua mana sih yang menginginkan keburukan untuk anak-anaknya? Nindya tersenyum. Lagi-lagi Bian mengangguk. Perasaannya juga sedikit lega dari sebelumnya, karena ternyata Hani bersembunyi dengan sangat hening. Jadi, sebelum bertunangan, apakah kita bisa mengawalinya dengan pertemanan terlebih dahulu? Nindya mengulurkan tangannya, mengajak Bian untuk bersalaman. Bian menatap tangan Nindya yang masih mengambang di udara. Kemudian dia dengan senyuman manisnya mulai menjabat tangan itu. Teman. Mereka pun tertawa bersama-sama hingga tanpa terasa suasana kini sudah mulai mencair di antara keduanya. Mereka berbicara banyak tentang kehidupannya masing-masing, tentang hobinya, tentang pekerjaan, dan tentang apa saja. Hingga tanpa terasa, waktu pun sudah semakin malam. Aku senang kita bisa mulai mengenal satu sama lain. Ternyata kamu juga laki-laki yang baik dan menyenangkan. Tapi ini sudah malam. Gak baik kalau aku lama-lama di sini. Belum waktunya. Nindya berkata sambil melirik jam dinding yang sudah menunjukkan ke angka 10 malam. Mau aku antar pulang? Tawar Bian. Tidak perlu, aku bawa motor. Jawab Nindya baru sembari bangkit dari duduknya. Yakin, ini sudah malam loh. Dingin malam-malam gini naik motor. Bian kembali bertanya untuk meyakinkan. Yakin dong, aku sudah terbiasa. Lagi pula aku kan bawa ini. Nindya mengacungkan jaket hitam miliknya. Oh, oke. Baiklah, hati-hati di jalan. Timbal Bian seraya mengikuti langkah kaki Nindya menuju pintu yang dari tadi terbuka setengah itu. Terima kasih, saut Nindya menatap Bian di ambang pintu. Aku pulang. Bian mengangguk, membiarkan Nindya berjalan mulai menjauh dari dirinya. Nindi, panggil Bian membuat Nindi kembali menoleh. Terima kasih makan malamnya. Aku tunggu makan malam selanjutnya. Tutur Bian dengan mata berbinar. Nindya hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia lalu berbalik lagi dan melanjutkan langkahnya. Bian pun masih terpaku di tempatnya, memperhatikan punggung Nindya yang semakin menjauh, dan beberapa saat kemudian menghilang di balik pintu lift yang tertutup. Bian menghela nafas lega. Ia senang Nindya tidak sampai melihat keberadaan Hani di dalam apartemennya. Ia pun buru-buru menutup pintu itu dengan rapat. Kemudian langsung menghampiri Hani di dalam kamarnya. Lama banget sih, gue sampai jamuran nungguin lo di sini. Hani menghampiri Bian dan mengalungkan tangannya ke leher Bian. Namun Bian menurunkan tangan Hani perlahan. Pulanglah. Yang tadi datang itu tunangan gue. Gue gak mau dia sampai mergokin kita seperti ini. Gue gak mau ngecewain orang tua gue. Jadi gue minta pulanglah. Jangan datang lagi ke apartemen ini. Pinta Bian pelan. Mata Hani melebar. Dadanya bergemuruh dan terlihat naik turun. Ia tidak terima dengan semua ini. Setelah yang kita lakukan selama ini, kamu dengan mudahnya bilang gue untuk pergi, tanya Hani menggebu-gebu. Loh, apa salahnya?
Bukankah apa yang kita lakukan selama ini memang hanya untuk bersenang-senang? Gak lebih dari itu, timpal Bian tegas. Nah, itu tak lo tahu. Jadi apa masalahnya? Kalau tadi ada tunangan lo. Yang penting kita gak ketahuan kan? Kita masih tetap bisa melakukan hal ini seperti biasa. Gue juga udah punya suami biasa aja. Apalagi lo yang baru mau tunangan. Hani berkata panjang lebar. Udahlah, malam ini jantung gue hampir copot gara-gara takut ketahuan. Mending lo pulang dulu. Gue mau nenangin diri dulu. Gue gak mau tunangan gue tiba-tiba nongol gitu aja. Bisa habis gue dibabat sama jokap bokap. Bian tetap kekeh minta Hani untuk pergi. Hasratnya yang tadi menggelegak kini hilang begitu saja setelah ketegangan panjang yang ia rasakan selama berhadapan dengan India. Sial, sia-sia gue datang ke sini, gerutu Hani sambil menyambar tas lempang miliknya. Han, jangan lupa pakai dulu baju lo, ada di atas sofa. Jangan sampai lo keluar dari sini gak pakai baju. Bian berbicara sedikit kencang karena Hani sudah keluar dari kamarnya. Bian pun terkekeh, geli mengingat mimik muka Hani yang pasti jengkel karena ulahnya. Benar saja, beberapa saat kemudian terdengar pintu apartemen Bian yang ditutup dengan cukup keras oleh Hani. Dengan kesal, Hani berjalan menyusuri lorong apartemen. Karena jalannya yang kasar membuat hak sepatu Hani menimbulkan irama suara yang cukup nyaring. Ia akhirnya masuk ke dalam lift meski hatinya masih jengkel karena ulah Bian yang menolak permainan. Sampai di parkiran, Hani langsung masuk ke dalam mobilnya. Ia duduk di belakang kemudi dengan bimbang. Apa lebih baik menuruti kemauan Darren untuk menginap di rumah orang tuanya? Tapi mengingat waktu sudah cukup lama, akhirnya Hani memilih melanjutkan mobilnya menuju rumah. Terkadang, Hani merasa hidupnya hampa, hidupnya sepi dan hampar. Seperti malam ini, hanya ada suara jam yang berdetak dan sesekali diikuti suara cicak. Tak ada tangisan Kalista yang biasanya terdengar memengking telinga. Tak ada celotehannya yang biasanya membuatnya ia gemas, namun memilih mengabaikannya. Tak ada suara Darren yang biasanya mengajaknya berdebat. Dalam kesendirian seperti itu, ternyata Hani merindukan semuanya. Ia merindukan kehadiran keluarganya, kehadiran suami dan anaknya.